Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Monas dengan NIM 2008630, mata kuliah filsafat olahraga, prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menyampaikan resume materi filsafat olahraga, yaitu mengenai perkembangan filsafat olahraga. Di sini perkembangan filsafat olahraga terdiri dari 6 zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dan mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Alam menjadi objek kekuasaan penelitian manusia. Yang kedua itu zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini manusia mulai berpikir. Terdapat banyak kebudayaan lain di sekitar Yunani yang berperadaban tinggi, di mana sudah menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu seperti ilmu ukur dan ilmu hitung. Yang ketiga itu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos melainkan oleh logos atau rasio. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru, sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang keempat itu zaman pra-Sokrates. Yang pertama itu Thales dari tahun 640 sampai 550 sebelum Masehi melihat air sebagai asas. Yang kedua Anaximander dari tahun 611 sampai 545 sebelum Masehi menyebut to apeiron, sesuatu yang tak terbatas. Yang kedua Pythagoras dari tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu. Empat, Heraclitus dan Parmenides 515 sebelum Masehi mempersoalkan realitas yang stabil atau labil. Heraclitus memperkenalkan pantarei, bahwa sesuatu itu akan bergerak berubah seperti air mengalir. Parmenides sebaliknya mengklaim bahwa realitas itu tetap dan berubah. Kelima, filsafat abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi. Abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengembang utama adalah para teologi. Ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya kemerosotan penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. Yang terakhir adalah zaman modern. Pada masa ini lahirlah pemikiran baru para pemikir Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, kritisme. Selain itu, masa ini juga muncul seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnus Sina, yaitu The Canon of Medicae. Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa saat itu. Baiklah, itu saja resume materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.